Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakul Yakin Siregar, mahasiswa S2 UIN Sumatera Utara, jurusan Ilmu Hadis. Ini adalah mata kuliah studi hadis di Asia Tenggara yang diampu oleh Al-Ustaz Ad-Duktur Husnil Anwar Matondang, hafizahullahu taala. Pada pertemuan ini saya ingin membawakan tema ataupun judul seputar tokoh-tokoh hadis di Malaysia. Kan tetapi tokoh yang akan saya angkat di sini adalah tidak semua tokoh saya ambil dan saya padakan hanya satu tokoh saja. Dan tokoh ini salah satu ulama yang sangat terkenal, karyanya sangat terkenal, dan dia adalah orang Malaysia. Beliau adalah orang Malaysia yang kemudian mendalami ilmu-ilmu agama, yang nantinya karya beliau adalah merupakan karya terbesar dalam ilmu hadis berbahasa Melayu. Beliau adalah Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Syekh Al-Marbawi ini memiliki kitab sebagai syarah terhadap kitab Sunan At-Tirmizi. Jadi Sunan At-Tirmizi ini disyarahkan oleh Syekh Al-Marbawi dan dia namakan kitab itu dengan nama Al-Bahrul Mazi. Langsung saja, di sini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya nama Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini, nama lengkap dia adalah Muhammad Idris Al-Marbawi. Jadi dia dilahirkan di kota Mekah, yaitu tepatnya di Misbalah. Misbalah ini kita ketahui kurang lebih 200-300an meter dari Masjidil Haram. Jadi beliau dilahirkan di sekitaran Masjidil Haram. Beliau dilahirkan pada tahun 1893. 1893 dan berketepatan pada tanggal 12 Mei di kota Mekah, yaitu tepatnya di Misbalah. Sedangkan ayahnya Syekh Al-Marbawi ini adalah asli orang Indonesia, keturunan Indonesia. Jadi ayahnya Syekh Al-Marbawi keturunan orang Indonesia, namanya Abdul Rauf bin Ja'far. Beliau adalah keturunan Minangkabau. Sedangkan ibunya Syekh Al-Marbawi berasal dari Malaysia, namanya Asma binti Abdul Karim. Jadi ayahnya berasal dari keturunan Minangkabau dan ibunya berasal dari Malaysia. Kemudian sejak kecilnya Syekh Al-Marbawi ini dikenal dengan kegigihannya dan kecintaannya terhadap ilmu-ilmu agama Islam. Ini terbukti ketika dia berumur 10 tahun, beliau sudah menghafal 16 juz Al-Quran. Di samping dia menghafal 16 juz Al-Quran, dia juga menghafal kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Jurmiyah. Dari sejak kecilnya Syekh Al-Marbawi ini memang sudah nampak bahwa dia ini suatu saat nanti akan menjadi ulama besar, penerus ulama-ulama dari Nusantara. Kemudian Syekh Al-Marbawi selain dia menuntut ilmu di Malaysia, di Mekah, maka ketika tahun 1924, kalau dikalkulasikan dengan tahun lahirnya berarti sekitar 30 tahun. Sekitar umur Syekh Al-Marbawi umurnya sekitar 30 tahunan. Beliau berangkat dimotivasi oleh ayahnya untuk berangkat ke Mesir. Menimba ilmu di sana, tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi Syekh Al-Marbawi ini ketika umurnya 30 tahunan, ayahnya menyuruhnya untuk berangkat ke Mesir untuk mendalami ilmu agama. Ketika sampai di sana, sampai di Mesir, beliau memang sangat terkenal, sangat gigih untuk mendatangi para ulama.
di samping dia belajar langsung di di kampus, beliau juga mendalami ilmu di tempat talaki. Salah satu ulama ataupun guru yang paling terkenal adalah Syekh Ibrahim As-Samaluti. Jadi Syekh Ibrahim As-Samaluti ini adalah salah satu ulama hadis pada saat itu, dan Syekh Al-Marbawi bertalaki langsung dengan beliau. Jadi keilmuan beliau diwariskan secara langsung dari Syekh Ibrahim As-Samaluti. Makanya nanti ketika kita melihat salah satu motivasi Syekh Al-Marbawi untuk menuliskan kitab Bahrul Madzi ini adalah ketika dia selesai mengkaji Sunan Tirmizi ini, ketika dia selesai membahas kitab Sunan Tirmizi ini dengan gurunya, maka muncul dalam hatinya untuk mensyarahkan kitab hadis ini tapi dengan menggunakan bahasa Melayu. Karena sebelum itu sudah banyak ditemukan syarah-syarah hadis, tapi semuanya rata-rata berbahasa Arab, sehingga orang-orang yang di Nusantara sangat kesulitan untuk bisa mengakses kitab-kitab tersebut. Maka dia punya inisiatif untuk menuliskan syarah hadis dengan menggunakan bahasa Melayu. Maka selesailah tulisan itu, dan hasil dari kerja keras beliau itu lahirlah kitab yang bernama Kitab Bahrul Madzi. Meskipun pada nyatanya beliau tidak hanya menulis kitab hadis ini, beliau banyak menuliskan kitab-kitab yang lain. Hampir 20-an karyanya sudah diterbitkan, kurang lebih 20-an. Tapi yang lebih terkenal itu salah satunya adalah kitab Bahrul Madzi ini, syarah Sunan At-Tirmizi. Kemudian ada kamus yang ini nggak kalah terkenalnya, apalagi di Indonesia, di Malaysia ini sudah dikenali oleh orang-orang, namanya Kamus Al-Marbawi. Jadi kamus ini juga ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Dengan begini kita tahulah bagaimana kealiman, kegigihan, keluar biasaan Syekh Al-Marbawi ini ketika dia mendalami ilmu di Al-Azhar Kairo di Mesir, yang konon kalau dikalkulasikan kayaknya beliau menghabiskan waktu sekitar 50 tahunan. Sekitar 50 tahun di Mesir. Jadi selama 50 tahun itu beliau hanya pulang, katanya pulang hanya 3 kali. Hanya 3 kali beliau pulang ke Malaysia setelah dia sampai ke Mesir, karena cintanya dia ke Mesir, karena sempat ketika di sana dia juga memiliki maktabah. Ketika di Mesir, Syekh Al-Marbawi ini sempat memiliki maktabah. Maktabah ini kalau di Indonesia seperti percetakan buku. Jadi di sana nama maktabah dia Maktabah Al-Marbawi. Jadi ini didirikan, maktabah ini beliau dirikan dengan tujuan agar semua orang-orang Melayu yang ada di sana bisa mengakses kitab-kitab yang berbahasa Melayu. Walaupun pekerja-pekerjanya nanti dari orang-orang Mesir, tapi memang ini didirikannya dengan tujuan untuk memudahkan orang-orang yang ada di sana, mahasiswa yang ada di sana, untuk bisa mengakses kitab-kitab berbahasa Melayu. Di samping itu dia sibuk juga mentahqiq, mentakhrij, menulis kitab-kitab yang lain, sehingga dalam kesehariannya ketika di Mesir memang selalu dengan ilmu. Maka tidak heran jika lahir karyanya yang sangat besar tersebut, Bahrul Madzi. Bahrul Madzi ini ada yang berbeda setiap cetakannya berbeda berapa jilidnya. Ada yang 8 jilid, ada yang 10 jilid, bahkan ada yang belasan jilid, bahkan ada yang 16-17 jilid. Jadi karya-karya beliau ini sudah nanti kalau kita jalan-jalan di maktabah-maktabah yang ada di Mesir, kita akan menemui di sana ada beberapa maktabah yang memang menyimpan ataupun menjual kitab beliau. Apalagi nanti di pameran buku di sana, di situ paling banyak kita lihat perbandingan kitab-kitabnya. Jadi kitab beliau tidak dicetak dalam satu percetakan saja dan ditemukan berbagai percetakan. Makanya berbeda jilidnya. Selanjutnya
kita akan melihat bagaimana metode ataupun manhaj Imam Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Madhinya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada beberapa kelebihan yang memang ditampilkan oleh Syekh Al-Marbawi. Di antaranya ketika dia menjelaskan hadis-hadis dari Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, di sini beliau selalu berusaha untuk menampilkan hukum-hukum hadis tersebut. Termasuk apabila hadis itu sudah dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi, maka Syekh Al-Marbawi ketika menjelaskan atau mensyarahkan hadis itu dengan bahasa Melayu, dia berusaha menampilkan penghukuman terhadap hadis tersebut. Ini bisa dipahami karena menurut beliau mungkin banyak di luar sana yang tidak bisa mengakses bahasa Arab secara langsung, maka dia menampilkan pensyarahan itu atau penilaian terhadap hadis itu dengan menggunakan bahasa Melayu. Di sini contohnya beliau ketika menjelaskan satu hadis, beliau di ujung hadis itu mengatakan hadza, kalau dilihat dari Sunan At-Tirmidzi-nya, hadza ahsan, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka ketika dikatakan oleh Syekh Al-Marbawi, dia mengatakan hadis dalam bab ini lebih aula. Jadi misalnya dalam hadis ini dihukumi Syekh Al-Marbawi dengan mengatakan bahwa Imam At-Tirmidzi juga mengatakan bahwa hadis yang sedang kita baca ini adalah lebih utama dari hadis yang sebelumnya. Jadi beliau berusaha menghukumi hadis tersebut. Kemudian beliau juga berusaha yang kedua menyebutkan nama-nama rawi a'la hadis setiap hadis. Jadi Imam Al-Marbawi selalu berusaha untuk menyebutkan rawi a'la dari hadis-hadis tersebut. Karena menurut beliau hadis-hadis ini jika dilihat dari rawi a'lanya, kita lebih mudah mengetahui kualitas hadisnya. Misalnya ketika beliau mengatakan, kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Utsman, Ar-Rubai', Ibnu Umar, Ibnu Umamah, Aisyah, dan Ibnu Rafi'. Kata Abu Isa, bermula hadis Ali ini lebih ahsan daripada hadis yang lain. Di sini jelas ketika membandingkan hadis-hadis, Syekh Al-Marbawi selalu berusaha menyebutkan rawi-rawi a'la dari setiap hadis. Jadi setiap hadis-hadis ini rawi a'lanya ada yang dari sahabat. Kalau dari sahabat, kalau nanti dari tabi'in misalnya, nanti dia menyebutkan rawi-rawi a'lanya, sehingga nanti menghukumi di antara hadis-hadis ini sesuai dengan apa yang dihukumkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dia jelaskan di dalam syarahnya tersebut. Walaupun pada dasarnya beliau memindahkan atau menukil penghukuman At-Tirmidzi, tapi ini kan tujuannya agar ditulis dengan bahasa Arab Melayu, agar orang-orang yang tidak bisa mengakses bahasa Arab bisa memahaminya juga. Kemudian saat Imam At-Tirmidzi ini selalu berusaha untuk menjelaskan hadis-hadis dengan metode tahlili. Jadi Imam At-Tirmidzi berusaha menjelaskan hadis ini yang disebutkan, hadis-hadis yang disebutkannya di dalam syarahnya ini, berusaha menjelaskan dengan cara tahlili. Dia tidak bahkan kalau bisa dikatakan beliau hampir menjelaskan per kalimat, per makna dari hadis-hadis tersebut. Misalnya kalau kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa yasta'anta fasta'in billah ila akhiril hadis. Maka ketika Syekh Al-Marbawi ingin mensyarahkan hadis ini, maka dia mengatakan dia melihat isi dari hadis ini, dia bagi kepada beberapa poin. Misalnya katanya, awalan,
Jadi ketika Imam Al-Marbawi ingin menjelaskan hadis ini, dia ambil dulu poin-poin dari hadisnya. Misalnya, awalan qauluhu ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha yahfazuka. Jadi ketika ingin menjelaskan kalimat ihfazillaha yahfazuka ini, Imam Al-Marbawi mengatakan, pelihara olehmu akan Allah, maka memelihara ia akan engkau, yakni pelihara olehmu akan agama Allah daripada sia-sia dan bertukar ganti, dengan bahwa engkau pelihara segala suruhnya yang diwajibkan dan pelihara akan segala yang dicegahnya atau yang diharamkannya. Maka apabila taat kamu akan Allah dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauhi segala yang dicegahnya, niscaya dikelakkannya engkau dengan beberapa malaikat, dikelilingkannya engkau dengan beberapa malaikatnya di hadapan dan di belakangmu, memelihara mereka akan engkau. Jadi di sini dengan jelas, ketika dikatakan ihfazullah yahfazuka, secara bahasa memang kalau kita artikan, jagalah Allah, yahfazuka, dan dia akan menjagamu. Jadi di sini mungkin orang akan memahami, akan mungkin jatuh ke salah paham. Bagaimana mungkin Allah itu dijaga? Allah kan gak butuh dijaga. Ya, ihfazillah. Kata Nabi itu ihfazillah, jagalah Allah. Jaga Allah, maka Allah menjagamu. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjaga Allah? Karena Allah sendiri gak butuh dijaga. Bahkan untuk menjaganya pun kita tidak bisa. Maka disinilah penjelasan yang diberikan oleh Imam Al-Marbawi. Dia mengatakan bukan Allah yang dijaga, bukan Allah yang kita jaga, tapi katanya adalah pelihara olehmu akan agama Allah dan suruhannya. Jadi berarti yang kita jaga itu adalah kewajiban yang diwajibkan Allah dan larangan yang dilarang Allah. Artinya bagaimana cara kita menjaga Allah dengan persis pemahaman yang diterangkan oleh Imam Al-Marbawi. Bagaimana caranya kita menjaga Allah? Jaga agamanya dengan cara kerjakan perintahnya dan jauhi larangannya. Itulah cara kita menjaga Allah. Kalau itu kita lakukan, ihfazillaha yahfazuka. Kalau kita jaga perintah Allah, kita jauhi larangannya, yahfazuka, maka Allah akan menjaga kita. Begitulah cara Imam Al-Marbawi menjelaskan hadis-hadis di dalam syarahnya ini. Kemudian dilanjutkannya, sanian, yang kedua katanya misalnya, ketika dia menjelaskan ihfazillaha tajiduhu tujahak. Kalau tadi ihfazillaha yahfazuka, ini ihfazillaha tajiduhu tujahak. Maka di sini katanya, pelihara olehmu akan Allah, maka engkau dapatkan dia di hadapanmu. Yakni pelihara lah agama Allah dengan memelihara akan segala suruhnya yang difardukan dan segala hukumnya dan melazimkan taatnya, dan menjauhkan segala yang dicegahnya dan barang yang tiada disukainya. Niscaya engkau dapat akan Allah di hadapan kamu, yaitu memeliharamu dan melindungi kamu dimanapun kamu. Jadi di sini pun orang akan kesulitan memahami ketika membaca hadis itu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajiduhu tujahak, akan engkau dapati Allah di hadapanmu. Bagaimana kalau kita menjaga Allah lalu Allah kita dapati di hadapan kita? Jadi kata Imam Al-Marbawi di sinilah maksud ihfazillah, jaga Allah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud menjaga Allah, menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian tajiduhu tujahak, engkau dapati Allah itu di hadapanmu. Maksud ini Allah di hadapan kita ini, kata Imam Al-Marbawi, adalah kamu memeliharamu, dia akan memeliharamu dan melindungimu dimanapun kamu berada. Artinya dengan menjaga perintah dan larangan Allah akan mendapatkan balasan. Allah itu menjaga kita dimanapun berada. Bukan kita dapatkan Allah di hadapan kita. Enggak mungkin kita dapatkan Allah di hadapan kita. Maksudnya adalah Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada, seolah-olah Allah itu memang di depan kita. Seolah-olah karena dekatnya Allah dengan kita, karena dia selalu menjaga kita, dibuat hadis itulah dengan mengatakan Allah itu di hadapan kita.
tapi bukan di hadapan secara hakikat. Tapi kata Imam Al-Marbawi adalah kita dapati Allah itu selalu menjaga kita. Begitulah penjelasan Imam Al-Marbawi. Dia menjelaskan dengan metode tahlili sehingga sarah hadisnya ini sangat luar biasa dan sangat cocok jika kita jadikan sebagai pedoman untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian penjelasan dari penjelasan dari biografi singkat Imam Al-Marbawi, bagaimana dia menuntut ilmu ke Al-Azhar Kairo dan dia menghabiskan umurnya banyak di Mesir mencari ilmu, dan ketika pulang dia hanya pulang 3 kali. Katanya pulangnya untuk menikahkan putrinya dan terakhir pulang ketika dia wafat. Begitu. Maka karya-karyanya ini mudah-mudahan bisa menjadikan penerang untuk umat Islam dan kembali bisa menjadi referensi untuk menampilkan bagaimana kegigihan ulama-ulama Nusantara ternyata bisa bersaing dengan orang-orang yang memang dia Arabi. Walaupun kita Ajami, tidak menjadi minder ketika untuk menciptakan sebuah karya yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Marbawi. Barakallahu lana wa li ummatil Islam wa li Syekh Al-Marbawi wa li ustazina Dr. Husnul Anwar Matondang hafizahullahu taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.